Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Usmatul Ummah dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Soal yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Jawaban menurut saya, kurikulum berbasis kebutuhan dan karakteristik peserta didik merupakan rancangan untuk membantu pengembangan peserta didik yang memiliki sifat, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi membentuk satu kesatuan yang khas dan spesifik. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik tidak terlepas dari teori-teori psikologis yang melandasi penyusunannya, seperti teori belajar psikologi behavioristik, teori belajar psikologi kognitif, dan teori belajar psikologi humanistik. Guru mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan dan minat siswa. Pembelajaran yang dapat digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan pendekatan pembelajaran yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari setiap siswa. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mencakup metode pengajaran berbeda-beda seperti pengajaran langsung, diskusi kelompok, pemecahan masalah, kerja kelompok, atau proyek berbasis penyelidikan. Penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru dapat menggunakan bentuk penilaian seperti tes, tugas proyek, portofolio, presentasi, atau observasi untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Kurikulum juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di lingkungan sekolah. Misalnya saja, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus atau kondisi fisik tertentu, seperti disabilitas atau gangguan belajar. Kurikulum juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, seperti latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda. Dengan melakukan adaptasi kurikulum, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih relevan, menarik, dan bermanfaat atau bermakna bagi siswa. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran. Seorang guru jika ingin mengetahui kemampuan awal dari peserta didik dapat dilakukan dengan pemberian tes atau pretest. Tes yang diberikan dapat berkaitan dengan materi ajar yang sesuai dengan panduan kurikulum. Teknik untuk mengidentifikasi karakteristik siswa adalah dengan menggunakan kuesioner, interview, observasi, dan tes latar belakang. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawaban menurut saya, pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project-based learning merupakan salah satu upaya untuk mengubah pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah merupakan kegiatan pembelajaran yang akan menghubungkan siswa dengan masalah yang dihadapi dan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran berbasis masalah project, pembelajaran juga akan berfokus pada penyelidikan atau inquiry dan investigasi yang dilakukan oleh siswa. Relevansi pembelajaran berbasis proyek atau yang dikenal dengan project-based learning dengan kurikulum merdeka yang menggagas pembelajaran berbasis proyek yang dapat dilihat pada program, profil pelajar Pancasila, dan variasi pembelajaran. Kedua aspek inilah yang menunjukkan bahwa kurikulum merdeka berupaya untuk terintegrasi dan memungkinkan
memungkinkan siswa cakap dalam hubungan antara materi dan kompetensi pembelajaran yang ditempuhnya. Guru memegang peranan yang utama, yakni sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, guru juga bertugas mengawal proses berlangsung dalam kerangka penguasaan kompetensi. Meskipun pembelajaran berpusat pada siswa yang telah tertuang dalam tahapan dari model PJBL ini, maka dapat diketahui bahwa guru memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan pembelajaran pada abad 21 dengan model Project Based Learning atau PJBL. Guru dapat menginterpretasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dengan merancang tugas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks yang relevan. Misalnya, dalam pembelajaran sains, guru dapat meminta siswa untuk melakukan eksperimen atau penelitian tentang topik tertentu. Contohnya, laporan praktikum kimia mengenai identifikasi larutan asam basa dengan indikator kertas lambus dan membuat presentasi atau laporan tentang hasil penelitian mereka. Yang kedua, dalam pelajaran bahasa dan agama, guru dapat meminta siswa untuk membuat film pendek atau drama berdasarkan cerita yang telah mereka pelajari. Dengan cara ini, siswa dapat belajar secara aktif, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kreativitas, serta melihat relevansi pembelajaran dengan dunia nyata. Soal yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawaban menurut saya, teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum atau pembelajaran terdiri dari teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi yang terintegrasi dengan menggabungkan berbagai sarana pendukung sistem belajar antara isi dan reaksi siswa dalam belajar. Berdasarkan paparan di atas, integrasi teknologi yang dimaksudkan adalah teknologi yang digabungkan untuk menyajikan informasi atau isi pelajaran, mengakses informasi, menyelesaikan tugas-tugas rutin, membantu interaktivitas langsung atau umpan balik langsung, dan membantu berbagai pengalaman belajar siswa, baik di sekolah yang dilaksanakan secara langsung di kelas maupun di luar sekolah. Teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum dengan berbagai cara, seperti guru dapat menggunakan perangkat lunak atau aplikasi pembelajaran yang melakukan penilaian, menyajikan materi dan pembelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, guru menggunakan presentasi yang menarik atau presentasi multimedia. Guru juga dapat menggunakan video pembelajaran yang menarik agar di kelas itu tidak merasa bosan. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi siswa dan guru. Contohnya saja, dapat melalui platform pembelajaran berbasis cloud atau learning atau forum diskusi online, contohnya saja pada Zoom atau Jimit atau forum diskusi online lainnya. Soal yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum? Jawaban menurut saya, kegiatan pengembangan kurikulum juga tidak akan lepas dari unsur evaluasi, karena evaluasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan itu sudah dijalankan. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan pendidikan dan para pemegang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan atau pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan.
Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami metode dan membangun perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran yang tepat, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk meneliti kembali apakah suatu proses atau kegiatan yang terdapat dalam kurikulum itu telah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Dengan evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu estimasi atau perkiraan tentang pertumbuhan dan kemajuan para peserta didik ke arah pencapaian tujuan-tujuan dan nilai-nilai kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum mencakup keseluruhan komponen yang ada dalam kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan dan komponen isi kurikulum. Yang kedua, komponen strategi pembelajaran. Yang ketiga, komponen media. Yang keempat, komponen proses pembelajaran. Dan yang kelima, komponen hasil yang dicapai. Evaluasi itu dapat dijadikan feedback untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Karena itu, evaluasi harus benar-benar dapat memperhatikan keadaan yang sebenarnya, sehingga diketahui segi-segi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dilaksanakan serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Contoh evaluasi kurikulum yang konkret adalah survei siswa atau wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka. Tes atau ujian yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Observasi kelas oleh pengawas atau tim evaluasi eksternal untuk mengamati implementasi kurikulum dan efektivitas guru, serta analisis data hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin perlu diperhatikan. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Jawaban dari saya, sebelum melakukan penilaian, kita hendaknya mengetahui apa yang harus kita nilai. Penilaian sendiri memiliki makna sebagai upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Dengan kata lain, penilaian memiliki fungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, penilaian harus mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep. Selain itu, penilaian harus dilakukan secara berkelanjutan dan formatif, sehingga siswa dapat menerima umpan balik yang berguna untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Guru juga dapat menggunakan berbagai instrumen penilaian seperti tes tulis, proyek, presentasi, dan portofolio siswa. Contoh konkret dari penilaian yang efektif adalah ketika guru memberikan tugas proyek kepada siswa, seperti tugas proyek IPA mengenai mind mapping tumbuhan, picture mapping fotosintesis, dan konsep mapping tata surya. Kemudian, guru menilai kualitas kerja mereka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, guru juga dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan kerja mereka, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka. Baik, itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang